Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, pertama saya akan mengutip beberapa pendapat ulama yang tertera dalam kitab-kitab mu'tabarah tentang persoalan ruh. Nah, dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani ada redaksi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naqalah Ibnu Mandah fi kitabir ruh lahu an Muhammad bin Nasr al-Marwazi al-Imam al-Muttali' ala al-ikhtilafil ahkam min ahdi sahaba ila ahdi fuqaha'il amsar annahu naqala al-ijma' ala anna ar-ruha makhluqatun wa innama yunqalul qaul bi qidamiha an ba'di walatir rafidah wal mutasawwifah. Artinya Imam Ibnu Mandah menukil dalam kitab beliau yang berjudul Ar-Ruh, menukil dari pernyataan Muhammad bin Nasr al-Marwazi yang merupakan seorang ulama yang sangat paham betul terhadap diversitas hukum, mulai pada masa sahabat sampai pada masa para imam. Bahwasanya Muhammad bin Nasr al-Marwazi itu menukil sebuah ijma', sebuah konsensus ulama bahwa sesungguhnya ruh adalah makhluk. Sedangkan pendapat-pendapat yang dinukil yang menyatakan bahwa ruh itu bukan makhluk, artinya bersifat qidam, itu merupakan pernyataan dari sebagian orang-orang Rafidhah dan orang-orang Sufi. Demikian menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Kemudian status kemakhlukan ruh ini dikuatkan oleh riwayat dari Imam Ibnu Ishaq dalam tafsirnya dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Abbas. Kami bacakan redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rawa Ibnu Ishaq fi tafsirihi bi isnadin sahihin an Ibni Abbas qala ar-ruhu minallah wa khalqun min khalqillah. Imam Ibnu Ishaq meriwayatkan dalam kitab tafsirnya dengan jalur yang sahih dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berpendapat bahwa ruh itu adalah dari Allah dan merupakan makhluk dari beberapa makhluk Allah. Nah, sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, jadi poin pertama menurut Ibnu Mandah bahwa status kemakhlukan ruh itu merupakan konsensus dari para ulama, artinya sudah merupakan ijma'. Dan itu poin yang kedua diperkuat oleh pernyataan dari Abdullah bin Abbas yang terkenal dengan turjumanul Quran, artinya punggawa tafsir di masa sahabat, yang menyatakan juga bahwa ruh itu adalah statusnya makhluk, artinya bersifat hadis, tidak qadim. Kemudian dalam kitab yang sama ada ibarat seperti ini, artinya Imam Ibnu Hajar membantah terhadap pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa ruh itu bukan makhluk atau ruh itu bersifat qidam. Redaksinya seperti ini. Mutamassakah man za'amah bi annaha qadimah bi idhafatiha ila Allah ta'ala fi qawlihi ta'ala wa nafakhtu fihi min ruhi wa la hujjata fihi. Li'anna al-idhafah taqa'u ala sifatin taqumu bil mawsuf kal ilmi wal qudrah wa ala ma yanfasilu anhu ka baitillah wa naqatillah fa qawluhu ruhullah min hadzal qabil tsani wa hiya idhafatu takhsisin wa tashrifin fawqa al-idhafah al-'ammah allati bi ma'na al-ijad. Orang yang menyatakan bahwa ruh itu bersifat qadim dalam artian tidak hadis, yang berarti juga bukan makhluk, dengan berpedoman pada ayat wa nafakhtu fihi min ruhi, yang memang kata ruhu itu disandarkan, diidhafahkan kepada Allah,
dalam firman yang tadi, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku hembuskan di dalam manusia itu dari ruh-ruhku. Nah, sebenarnya pendapat seperti itu menurut Imam Ibnu Hajar tidak punya landasan. Karena apa? Karena alasannya li'annal idhofah taqa'u ala sifatin taqumu bil mawsuf. Karena yang namanya penyandaran atau idhofah itu terjadi pada sifat yang ada, yang sifat tersebut ada pada mausuf, seperti menyandarkan sifat ilmu kepada seseorang yang memang disebut alim, dan juga menyandarkan sifat qudrah kepada seseorang yang disebut qadir. Itu yang pertama. Wa alama yanfasilu anhu, dan juga penyandaran itu terjadi pada sesuatu yang memang nantinya terpisah dari mausufnya. Contohnya seperti kabaitillah, seperti baitullah, wa naqatillah, dan juga naqatillah yaitu untanya Allah, itu adalah alama yanfasilu anhu. Maka dawuh atau makna ruhullah dalam ayat wa nafakhtu fihi min ruhi min hadzal qabil as-sani wa hiya idhafatu tahsisin wa tasyrifin. Itu merupakan idhafah yang bermakna takhsis atau spesifikasi dan juga tasyrif, memuliakan. Artinya dalam rangka memuliakan terhadap ruh dan juga manusia. Sebagaimana dalam ayat walaqad karramna bani Adam, maka Allah mengidhafahkan kata ruh tersebut kepada dirinya dalam ayat wa nafakhtu fihi min ruhi. Sehingga bukan berarti bahwa ruh itu adalah bukan makhluk karena keluar dari hembusan Allah dalam ayat tersebut. Artinya tetap seperti kata baitillah dan naqatillah. Jadi bukan kemudian baitillah rumah Allah dan naqatillah unta Allah, kemudian unta itu bukan makhluk, atau bait itu bukan makhluk, itu tetap makhluk. Nah, idhofah tahsis wa tasyrif, menyandarkan dalam rangka memuliakan seperti itu merupakan idhofah di atas idhofah atau penyandaran secara umum yang memang berarti atau bermakna ijad atau mewujudkan atau menciptakan. Contoh yang idhofah menciptakan seperti naqatullah, itu artinya untanya Allah, Allah menciptakan unta, sehingga unta itu adalah makhluk, bukan khaliq. Kemudian Imam Ibnu Hajar al-Asqalani meneruskan pendapatnya terkait dengan statement beliau yang menyatakan bahwa ruh itu adalah makhluk. Walladzi yadullu ala anna ar-ruh makhluqah umumu qawlihi ta'ala Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa rabbu kulli syai' rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Nah, dalil yang menunjukkan bahwa ruh itu adalah makhluk adalah keumuman firman Allah yang lain, yaitu Allahu khaliquh kulli syai' wa huwa rabbuh kulli syai', bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu dan juga Allah merupakan Rabb atau Tuhan segala sesuatu. Rabbukum, Tuhan kalian, wa rabbu abaikum al-awwalin, dan juga Tuhannya bapak dan nenek-nenek moyang kalian. Wal arwah marbubah, sedangkan ruh itu diciptakan. Wa kullu marbut makhluk, dan setiap hal yang diciptakan itu adalah makhluk. Maka kesimpulannya dari sini makhluk, artinya ruh itu adalah makhluk. Kemudian pernyataan Al-Imam Ibnu Hajar tersebut didukung oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, ketika membahas tentang persoalan atau ayat wa nafakhtu fihi min ruhi. Beliau menyatakan dalam redaksinya ketika menafsir ayat wa nafakhtu fihi min ruhi, an-nafkhu ijra'ur rih fi syai'. Kata nafkhu artinya meniup adalah ijra'ur rih fi syai', yaitu menjalankan atau meniupkan angin dalam sesuatu. Warruh jismun latif,
sedangkan ruh adalah benda yang halus. Ajra Allahul 'adah bi ayyakhluqul hayat fil badan ma'a dzalikal jism wa haqiqatuhu idhafatu khalqin ila khaliq. Nah, menurut Imam Al-Qurtubi, ayat wa nafakhtu fihi min ruhi itu secara esensinya adalah mengidhafahkan atau menyandarkan makhluk kepada khaliq. Jadi makhluk itu adalah ruh, khaliknya adalah Allah. Dengan demikian kata beliau, farruh khalqun min khalqihi adhafahu ila nafsihi tashrifan wa takriman. Dengan demikian bahwa ruh itu adalah makhluk di antara makhluk-makhluknya Allah. Sedangkan penyandarannya kepada Allah dalam ayat tersebut itu sebagai bentuk tashrif wa takriman, yaitu dalam rangka memuliakan. Artinya antara Imam Al-Qurtubi dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini sama pendapatnya terkait ketika membahas lafaz atau ayat wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi kata ruhi di sini maksudnya adalah idhafatul khalqi kepada khaliq, sehingga status ruh itu adalah makhluk, bukan ghairu makhluk yang bersifat qadim. Sahabat al-Qindi yang dirahmati Allah, kemudian memang dalam ayat yang lain ada ayat seperti ini, ala lahul khalqu wal amru. Jadi ala lahul khalqu wal amru, maknanya ala lahul khalqu wal amru, bahwa Allah itu memiliki khalqun, yaitu makhluk, wal amru dan amr. Sehingga karena ini merupakan dua entitas yang berbeda, yang pertama makhluk khalqu, sedangkan yang kedua amr. Dan kita tahu dalam gramatika bahasa Arab, ketika huruf ataf itu menggunakan waw, maka itu yaqtadi atau ghayyur, artinya menuntut terhadap ketidaksamaan antara ataf dengan ma'tuf alaih. Artinya amr itu bukan khalqu atau bukan makhluk. Nah, namun perlu kita kaji lagi apa yang dimaksud amr dalam lafaz ala lahul khalqu wal amru, sehingga amr itu tidak dikategorikan makhluk. Dan kemudian ini juga ada kaitannya dengan ayat yas'alunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, bahwa orang-orang Yahudi tersebut bertanya kepada Nabi Muhammad tentang masalah ruh. Maka Allah memberikan jawaban, kul, bicaralah Muhammad, ucapkan pada mereka, ar-ruh min amri rabbi, bahwa ruh itu adalah min amri rabbi. Sehingga memang ada yang berpendapat bahwa kata ar-ruh min amri rabbi itu menunjukkan, artinya ada koneksi dengan ayat ala lahul khalqu wal amru. Nah, yang tadi kan mengatakan bahwa Allah memiliki khalqu dan memiliki amru. Kemudian ayat yang barusan saya sebut, yas'alunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, sehingga dari kesimpulan ini ruh itu termasuk amr, bukan termasuk khalqu atau makhluk. Sehingga bisa ditarik kesimpulan kata sebagian pendapat bahwa ruh itu bukan khalqu atau bukan makhluk tapi amr, dengan merujuk pada ayat qulir ruhu min amri rabbi. Nah, sahabat al-Qindi yang dirahmati Allah, sebenarnya ini cakupannya kalau sudah seperti itu, kita ini tentang membahas tentang persoalan al-wujuh wan nadhair fil Quran. Jadi al-wujuh wan nadhair fil Quran ini memang dibahas oleh beberapa ulama. Jadi maksudnya adalah kata-kata yang sama dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali dan melimpah. Dan dari kata yang sama tersebut itu menunjukkan maknanya berbeda, sehingga kaitannya makna itu disebut dengan wujuh, sedangkan hubungan antara lafadz yang satu dengan yang lain, artinya beberapa lafadz yang sama dalam Al-Quran itu dikatakan nadhair. Jadi sekali lagi, beberapa lafadz yang sama dalam Al-Quran itu dikatakan nadhair, sedangkan maknanya itu dikatakan wujuh. Nah, sahabat al-Qindi yang dirahmati Allah, kata amr dalam Al-Quran itu ya lumayan banyak. Di antaranya yas'alunaka anir ruh qulir ruh min amri rabbi. 2. Ala lahul khalqu wal amru. Kemudian idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun.
kemudian hatta ya'tiyallahu bi amri, dan kata-kata amr yang lain. Nah, memang banyak penafsir yang tafsirul Quran bil Quran dengan contoh yang tadi ya. Jadi alalahul khalqu wal amru, Allah punya khalqu dan amr. Kemudian di antara amr itu apa? Di antara amr itu adalah ruh, karena dalam ayat lain Allah mengatakan kulir ruhu min amri rabbi. Sehingga kesimpulannya kayak tadi bahwa ruh itu bukan khalqu tapi amr. Namun kita juga perlu mengetahui sebenarnya makna amr dalam lafaz alalahul khalqu wal amru itu apa? Apakah sama makna amr dalam ayat alalahul khalqu wal amru dengan amr yang ada dalam kulir ruh min amri rabbi? Nah, ini kaitannya dengan pembahasan al-wujuh wan nadhair fil Quran. Nah, untuk pembahasan al-wujuh wan nadhair fil Quran, ini ada satu kitab yang memang membahas tersebut, yaitu kitab karya Abdurrahman bin Jauzi, atau yang memang dikenal dengan Ibnul Jauzi. Ada sebuah kitab beliau yaitu Nuzhatul A'yun An-Nawadhir fi Ilmil Wujuh wan Nadhair. Nah, dalam kitab tersebut membahas tentang persoalan al-wujuh wan nadhair dalam Al-Qur'an. Wa'lam anna ma'na al-wujuh wan nadhair an takuna al-kalimah wahidah dzukirat fi mawadhi'ah min al-Qur'an ala lafdhin wahid wa harakatin wahidah wa uridah bi kulli makanin makna ghairil akhar. Faidan an-nadhair ismun lil alfaz wal wujuh ismun lil ma'ani. Fahadal aslu fi wad'i kutubil wujuh wan nadhair. Jadi bahwa yang dimaksud dengan wujuh dan nadhair, bahwasanya ada satu kalimat yang disebut di beberapa tempat dalam Al-Qur'an dengan menggunakan satu redaksi dan juga satu harkat. Artinya seperti kata amr, ala lahul khalqu wal amr, juga ada idza qada amran fa innama yakunu lakum fayakun qul ruhu min amri rabbi wa urid bi kulli makanin makna ghairul akhar. Padahal yang dimasukkan itu adalah maknanya tidak sama dengan makna yang lain. Nah, inilah yang dikatakan wujuh. Dengan demikian maka maksud dari nadhair adalah ismun lil alfad, jadi kaitannya dengan lafaz, sedangkan wujuh itu kaitannya dengan makna. Apa gunanya ulama atau tujuan ulama mengarang kitab al-wujuh wan nadhair fil Quran? Maka Ibnul Jauzi menjelaskan, walladzi aradal ulama biwad'i kutubil wujuh wan nadhair ay yu'arrifu sami' li hadhihi an-nadhair anna ma'aniha takhtalif wa annahu laysal murad bi hadhihi al-lafdhah ma urid bil ukhra. Jadi maksud dari ulama mengarang kitab al-wujuh wan nadhair di sini hanya untuk menjelaskan kepada para sami, kepada para audiens, kepada para pembaca bahwa nadhair ini maknanya itu berbeda. Jadi lafaz-lafaz yang sama di tempat yang berbeda itu menunjukkan bahwa maknanya juga berbeda, bukan maknanya itu satu. Salah satu contoh kata al-istita'ah dalam Al-Quran ini ada dalam ayat walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kemudian juga ada ayat walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Ada juga ayat ma kanu yastati'una sam'a. Ada juga ayat wa kanu la yastati'una sam'an. Ada juga ayat fama tastati'una surfan wala nasran fattaqullaha mastata'tum, dan juga ayat dalam surah Adz-Dzariyat famastata'u min qiyam. Nah, makna istita'ah di sini antara satu ayat dengan yang lain itu tidak sama. Sehingga kata beliau wa dzakaru ahlut tafsir anal istita'ah fil Qur'an ala wajhaini. Para mufassir menyatakan bahwa makna istita'ah dalam Al-Qur'an itu mencakup dua aspek. Aspek yang pertama adalah sa'atul mal, artinya banyak harta. Nah, yang sa'atul mal ini ditunjukkan dalam ayat walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ai man wajada sa'atan minal mal.
Juga dalam ayat wa fi suratin nisa wa man lam yastati minkum taulan, dan juga ayat lawis tatokna la kharajna ma'akum. Jadi 3 ayat tersebut yang ada kata istitoah itu maknanya adalah sa'atul mal, artinya punya uang yang banyak, punya harta yang banyak. Hal ini berbeda dengan kata istitoah yang ada di ayat yang lain. Seperti dalam ayat walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Ini justru menunjukkan bukan makna sa'atul mal atau uang yang banyak atau harta yang melimpah, tapi makna istitoah dalam ayat ini adalah al-itoqoh, kemampuan. Artinya walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum, kamu sekalian tidak akan mampu melakukan adil antara nisa, antar istri-istri kalian. Maksudnya adil di sini ya adil dalam masalah mailul qalbi. Artinya penafsiran walan tastati'u ay lan tutiku. Maka dengan demikian tidak semua lafaz yang sama yang disebutkan dalam Al-Quran di tempat berbeda itu menunjukkan makna yang sama. Sehingga bisa jadi kata al-amru dalam lafaz ala lahul khalqu wal amru itu tidak sama dengan kata amr dalam ayat kulir ruhu min amri rabbi. Sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, dalam ayat ala lahul khalqu wal amru, Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya ketika menafsiri ayat ala lahul khalqu wal amru, fal khalqu al makhluk wal amru kalamuhu alladhi huwa ghairu makhluk. Jadi maksudnya ala lahul khalqu wal amru adalah al khalqu di situ adalah makhluk, sedangkan amr adalah kalamuhu alladhi huwa ghairu makhluk, adalah kalamullah, firman Allah yang memang jelas-jelas bukan makhluk. Wahuwa, apa itu? Qauluhu kun, innama amruhu idza arada syai'an ayyakur lahu kun fayakun. Nah, mari kita kemudian lihat penafsiran dari kulir ruhu min amri rabbi. Nah, ternyata dalam penafsiran kulir ruhu min amri rabbi, kata amr di sini ditafsiri dengan ay laisa mimma tusyahidunahu antum. Artinya maksudnya kulir ruhu min amri rabbi, bahwa ruh itu adalah merupakan urusan Tuhanku, ay laisa mimma tusyahidunahu antum, adalah termasuk sesuatu yang tidak bisa kalian saksikan dengan mata telanjang. Nah, dengan demikian antara amr dalam ayat kulir ruh min amri rabbi dengan amr dalam ayat ala lahul khalqu wal amru ternyata maknanya tidak sama. Inilah yang kemudian disebut dengan al-wujuh wan nadhair fil Quran. Dengan demikian, maka poin-poin dari pembahasan tadi menyatakan bahwa status ruh itu adalah makhluk dan makhluk itu adalah hadis. Dan kemudian secara logika, kalau memang ruh itu adalah bukan makhluk, maka akan ada sesuatu yang bukan makhluk masuk kepada makhluk. Artinya jasad manusia ini adalah makhluk, sedangkan ruh bukan makhluk, maka ada ceritanya bukan makhluk masuk kepada makhluk. Nah, ini jelas dalam ilmu kalam tidak benar logika seperti ini, karena tidak mungkin yang bukan makhluk masuk kepada makhluk, atau yang makhluk menerima sesuatu yang bukan makhluk. Ya, ini mirip-mirip manunggaling kaulo lan gusti. Secara ilmu logika atau ilmu kalam memang tidak mungkin. Kemudian juga secara logikanya kalau memang roh itu makhluk, dalam beberapa hadis kan dijelaskan bahwa nanti para malaikat yang diutus atau ditugaskan untuk mencabut roh, maka akan mencabut roh tersebut. Nah, bagaimana caranya seorang malaikat yang notabene-nya makhluk mencabut ruh yang dikatakan bukan makhluk? Nah, seperti apa caranya? Nah, itu mungkin untuk video kali ini, pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.